Oke, selamat sore rekan-rekan yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Seperti biasa, kita dari Forex IMF mengadakan webinar untuk memberi pengetahuan serta pemahaman rekan-rekan tentang dunia Forex trading, khususnya buat rekan-rekan mungkin yang masih baru mengenal tentang bisnis Forex trading ini, sehingga tujuan rekan-rekan ketika nanti terjun di bisnis ini bisa mendapatkan keuntungan seperti yang diinginkan bisa tercapai. Seperti biasa, webinar kita akan kita selenggarakan kurang lebih selama 1 jam dari jam 15.00 waktu Indonesia Barat sampai nanti jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung ajukan pertanyaan melalui fasilitas chat yang sudah tersedia, nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, langsung aja kita mulai webinar pada kesempatan sore hari ini. Yang pada sore hari ini kita mengambil tema yaitu 5 langkah mudah menguji robot trading bagi pemula. Jadi ini mungkin buat rekan-rekan yang tertarik atau suka menggunakan yang namanya robot trading, yaitu trading menggunakan script yang disebut robot ya. Jadi nanti robotnya itu akan melakukan aktivitas trading sendiri berdasarkan rule atau aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada. Pertama kita akan mengenal dulu apa sih robot trading itu, mungkin buat rekan-rekan yang masih baru, mungkin masih belum punya gambaran apa sih robot trading itu. Jadi robot trading merupakan sebuah program komputer yang dirancang untuk melakukan transaksi secara otomatis sesuai dengan algoritma atau logika yang telah dimasukkan ke program tersebut. Jadi misalnya rekan-rekan punya suatu sistem trading yang biasanya didasarkan pada analisa teknikal, kemudian karena tidak mau repot, sistem trading yang rekan-rekan punyai ingin dibuat robotnya atau dibikin bahasa pemrograman komputernya. Nanti sistem trading rekan-rekan tersebut akan melakukan transaksi secara otomatis ketika diaktifkan. Tidak ada suara. Baik, sebentar Pak Susanto. Buat rekan-rekan yang lain sudah bisa mendengar suara saya? Pak Susanto sepertinya belum mengaktifkan speakernya. Bentar. Dari Pak Agung bisa mendengar namun kecil. Oke, sebentar kita back kembali dulu ke awal ya biar buat. Nah, ini Pak Susanto, silakan aktifkan speakernya berdasarkan petunjuk pada monitor. Tinggal menekan tombol call using computer atau quick start, klik gambar earphone. Pak Susanto menyusul ya. Kita lanjut. Pertama tadi sudah, robot trading yaitu sebuah program komputer, saya ulangi, sebuah program komputer yang dirancang untuk melakukan transaksi secara otomatis sesuai dengan algoritma atau logika yang telah dimasukkan ke program tersebut. Jadi misalnya contoh kecil, misalnya Bapak Haris misalnya punya analisa atau punya sistem trading berdasarkan
potongan moving average misalnya. Misalnya M20, misalnya aturan sell ya, misalnya sell jika M20 memotong M50 dari atas, maka akan entry sell. Demikian sebaliknya, jika M20 memotong MA50 dari bawah ke atas, berarti buy. Nah, dari aturan tersebut nanti akan dibuat algoritmanya atau program bahasa pemrograman komputernya. Jadi nanti ketika robot tersebut dipasang di MetaTrader, maka ketika menemukan kondisi di mana MA20 memotong MA50 dari atas, otomatis akan langsung melakukan entry sell. Demikian juga sebaliknya. Misalnya MA menemukan kondisi di mana MA20 memotong MA50 dari bawah ke atas, maka otomatis akan masuk posisi buy tanpa rekan-rekan entry secara manual. Jadi robotnya sudah otomatis bekerja ketika aturan-aturannya sudah memenuhi kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di contoh kecil seperti itu. Nah, dikenal dengan automated trading atau expert advisor. Jadi ya di Meta nanti di sini, bentar saya tunjukkan. Saya buka Metanya dulu. Jadi mungkin rekan-rekan masih bingung, ini apa sih yang namanya expert advisor? Seperti itu. Nah, ini kalau di Meta nanti muncul tulisannya di sini, ini auto trading. Nih, auto trading ini namanya nanti expert advisor. Jadi robot trading nanti akan dikenal istilahnya kalau di Meta biasanya expert advisor, bahasanya expert advisor, atau kalau di Meta ini auto trading. Ini maksudnya untuk mengaktifkan robot trading yang rekan-rekan punya ini, nanti fungsinya di sini untuk mengaktifkannya. Jadi fungsinya ini, yang maksud auto trading ini maksudnya yang robot trading tadi di menu ini ya, auto trading ini. Nah, kita lanjut. Ada di semua platform trading yang berbasis MetaTrader. Jadi setiap broker yang menggunakan platform trading MetaTrader pasti akan ada fasilitas expert advisor. Pasti akan ada fasilitas expert advisor untuk penggunaan robot trading tadi. Jadi akan ada pasti akan ada fungsi expert advisor atau auto trading tadi di semua platform yang berbasis MetaTrader. Nah, untuk pengujiannya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu dengan cara backtest, yaitu backtest itu melakukan uji berdasarkan histori data sebelumnya. Jadi berdasarkan grafik-grafik sebelumnya, berdasarkan histori data sebelumnya, nanti akan diuji bagaimana hasilnya kinerja robot tersebut atau kinerja robot trading yang rekan-rekan punyai dalam waktu periode sebelum, misalnya 1 tahun ke belakang hasilnya seperti apa, 2 tahun ke belakang hasilnya seperti apa. Semakin lama backtest, waktu backtest misalnya 1 tahun atau 2 tahun teruji, misalnya hasilnya bagus, bisa dikatakan robot trading yang rekan-rekan gunakan bisa dikatakan bagus. Jadi kemungkinan untuk dipakai hasilnya juga akan bagus, meskipun bukan jaminan ya pasti hasilnya akan sama, namun setidaknya ketika diuji dalam rentang waktu yang relatif lama dan mampu bertahan, bisa dikatakan robot tersebut bahasa kasarannya uji banting, tahan banting. Karena ketika backtest 1 tahun 2 tahun, dalam 1 tahun 2 tahun kan market, kondisi market kan cukup volatile atau bisa dikatakan sangat volatile. Banyak berita-berita yang 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya itu banyak kejadian-kejadian yang menggerakkan pasar cukup besar, pergerakan harga cukup besar,
Nah, ketika hasilnya cukup bagus, bisa dikatakan robot robot rekan-rekan bisa dikatakan cukup bagus. Namun misalnya dari hasil backtest, misal setahun atau 2 tahun, dengan histori setahun ke belakang atau 2 tahun sebelumnya ternyata dari backtest hasilnya jelek, maka bisa dikatakan kinerja robot trading tersebut belum maksimal. Jadi mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Nah, dari situ tujuannya menguji robot trading, tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana sih kinerja robot trading ini dengan rentang waktu sebelumnya, bisa 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan. Namun biasanya untuk melakukan backtest ini minimal 1 tahun. Kenapa? Ketika dalam rentang 1 tahun itu kondisi market sangat volatile, banyak kejadian-kejadian selama 1 tahun yang menggerakkan pasar, bisa naik kencang, bisa turun kencang, dan ketika robotnya teruji bisa dikatakan robotnya tahan banting, bisa menghadapi semua kondisi market. Nah, yang kedua terbagi menjadi 2 jenis, yaitu forward test. Forward test itu ya diuji di demo account terlebih dahulu. Jadi sebelum rekan-rekan gunakan robot trading, ketika misalnya suatu saat nanti rekan-rekan tertarik menggunakan robot trading atau membeli robot trading atau membuat, misalnya rekan-rekan paham bahasa pemrograman, membuat robot trading atau mendapat robot trading dari teman atau rekan. Kalau rekan-rekan searching di Google, banyak sekali robot trading. Rekan-rekan searching dulu, robot trading banyak sekali, yang gratisan, yang free banyak, namun yang dijual juga banyak. Sebelum rekan-rekan gunakan di real account, harus diuji terlebih dahulu. Pertama dengan backtest tadi, dengan menguji story data sebelumnya, kemudian dengan forward test. Forward test itu ya robot tradingnya dipasang, kemudian diuji selama 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan seperti apa, 3 bulan ke depan seperti apa di demo account. Nah, fungsinya demo account itu salah satunya, kalau pertama tujuannya untuk mengenal platform MetaTrader atau mengenal fungsi-fungsi platformnya. Kedua tujuannya bisa untuk menguji robot trading. Bisa menguji robot trading. Ini buat rekan-rekan yang lain bisa mendengar suara saya ya? Sepertinya bisa dikonfirmasi dulu, atau hanya Pak Susanto yang tidak bisa mendengar? Pak Dhani bisa mendengar suara saya? Bapak Nugroho bisa ya? Oke, Pak Nugroho bisa. Jadi kemungkinan di Pak Susanto belum mengaktifkan speakernya. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa dibantu Pak Susanto Gosali biar waktunya tidak terbuang. Minta bantuannya buat rekan-rekan yang lain ya, yang bisa mendengar. Oke, kita lanjut. Jadi untuk penggunaan robot trading ini sebelum digunakan di trader account harus diuji dulu. Saya ulangi ya, pertama dengan melakukan backtest, yang kedua dengan melakukan forward test. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara menguji robot. Sebelum saya lanjut sampai di sini, ada pertanyaan dulu tentang robot trading sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi tentang bagaimana cara pengujinya. Tentang robot trading sendiri sudah paham apa itu robot trading, dasar dari robot trading seperti apa? Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya kasih kesempatan dulu sebelum kita lanjut. Daripada nanti saya lanjut ternyata di awal masih banyak yang belum paham apa sih robot trading itu, nanti ke belakangnya malah jadi tambah bingung. Silakan saya kasih waktu dulu kesempatan buat rekan-rekan yang ingin bertanya tentang robot trading, mungkin yang baru kenal. Mungkin ada pertanyaan, apakah Forex IMF menyediakan robot trading? Tidak. Jadi kita dari Forex IMF tidak menyediakan robot trading. Jadi robot trading itu rekan-rekan sendiri yang mencari, bisa cari di Google, itu banyak yang free, atau ada juga yang memperjualbelikan robot trading. Banyak kalau rekan-rekan cari di Google, ketikkan saja robot trading atau expert advisor, banyak sekali, baik yang gratisan maupun yang berbayar. Kemudian saya ulangi sekilas buat gambaran robot trading itu apa. Jadi robot trading itu program komputer untuk melakukan transaksi secara otomatis dari sistem trading yang rekan-rekan gunakan. Biasanya
basisnya teknikal. Jadi misalnya rekan-rekan punya analisa atau punya sistem trading yang basisnya teknikal, lalu ingin dibuat robotnya, bisa contoh buat gambaran dulu ya seperti ini. Nah misalnya, ya contoh misalnya seperti ini, saya punya sistem per pot dengan stokastik misalnya. Stokastik seperti ini, kemudian CCI dan moving average misal. Nah, saya punya sistem seperti ini secara manual. Kalau saya mau trade transaksi secara manual, saya akan sell kalau misalnya harga sell jika harga bergerak di bawah moving average. Aturan pertama sell misalnya. Lalu aturan kedua stokastik di atas 80 perpotongan ini berada di area overbought dan menekuk atau terjadi crossing atau perpotongan. Aturan kedua, aturan ketiga jika CCI juga di area oversold di atas level 100 menembus level 100 dari atas ke bawah misalnya. Nah, dari sistem trading tersebut, dari aturan-aturan transaksi saya secara manual, lalu akan saya buat bahasa pemrogramannya. Jadi nanti bahkan untuk cara membuatnya rekan-rekan nggak perlu repot-repot. Sebenarnya di luar banyak yang membuat jasa pembuatan expert advisor atau banyak yang memberi atau menjual jasa membuat robot. Jadi rekan-rekan punya sistemnya, rekan-rekan ingin buat robotnya bisa. Banyak yang menjual jasa pembuatan robot. Untuk tarifnya macam-macam. Untuk tarifnya banyak-banyak. Atau kalau tidak mau repot-repot, banyak yang menjual robotnya. Atau rekan-rekan cari banyak yang di Google banyak yang free untuk robotnya. Seperti itu. Dan Forex MF tidak menyediakan robot, Forex MF tidak menyediakan jasa pembuatan robot. Itu harus dipahami dulu. Namun kalau rekan-rekan mau transaksi atau mau trading menggunakan robot di Forex MF, bisa. Seperti itu ya. Jadi gambaran robot awalnya seperti itu. Belum ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut aja. Yang pertama kita akan coba melakukan apa sih yang dengan backtest. Backtest yaitu menguji sebuah robot dengan cara menjalankannya di fitur simulasi MetaTrader yang disebut strategi tester. Jadi nanti masuknya ke strategi tester. Jadi diuji dulu histori data berdasarkan histori data ke belakang. Dengan namanya simulasi MetaTrader disebut strategi tester. Metode pengujian ini menggunakan data-data pergerakan harga yang telah terjadi di masa lampau. Jadi di MetaTrader itu sebenarnya ada namanya history data yang menyimpan history data dari beberapa periode sebelumnya. Bisa 1 tahun sebelumnya, bisa 1 bulan sebelumnya, bisa 6 bulan sebelumnya, bahkan bisa 2 tahun sebelumnya. Tergantung server masing-masing. Kemudian untuk forward test menguji sebuah robot secara live, jadi menguji sebuah robot secara live. Jadi robotnya dimasukkan ke MetaTrader lalu diuji coba secara live, yaitu di demo account menggunakan data real time dengan data sekarang ini, dengan data harga yang ada sekarang ini, dengan data real time sekarang ini. Kemudian metode forward test cukup memakan waktu. Jadi metode forward test itu misalnya rekan-rekan ingin menguji selama 1 bulan ya berarti harus full 1 bulan. Rekan-rekan ingin menguji selama 2 bulan ya berarti butuh waktu 2 bulan. Ingin menguji 1 tahun ya berarti butuh waktu 1 tahun ke depan. Kalau uji sekarang misalnya sekarang tanggal 10 bulan Agustus, ingin dibuat selama 1 tahun ya untuk tahu hasilnya selama 1 tahun ke depan ya berarti harus tunggu sampai tanggal 10 Agustus tahun 2018 dan itu cukup memakan waktu. Namun untuk backtest tidak. Backtest misalnya ingin menguji selama periode setahun sebelumnya hasilnya kinerjanya seperti apa, ingin menguji 6 bulan sebelumnya kinerjanya seperti apa, itu tidak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan menit, hanya dalam hitungan beberapa menit, atau kalau periodenya lama dalam hitungan jam. Jadi nggak memakan banyak waktu kalau backtest. Nah perhatikan, pertama rekan-rekan harus punya robotnya terlebih dahulu. Rekan-rekan harus mempunyai robotnya terlebih dahulu.
Jadi rekan untuk menguji robot, pertama tentu saja harus punya robotnya terlebih dahulu. Anda bisa mendownload di forum tertentu atau membuatnya dengan bantuan IT atau jasa pembuatan robot banyak. Kemudian pastikan Anda sudah mengetahui cara menggunakan MT4 atau sudah mengetahui cara menggunakan MetaTrader dan cara menginstal robot trading tersebut. Di sini rekan-rekan sudah tahu cara memasukkan robot tradingnya. Sebelum kita masuk ke cara mengujinya, belum dari Pak Agung. Oke, cara masukkan robotnya. Jadi harus saya jelaskan dulu ya cara masukkan robotnya. Dari Pak Agung belum. Ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Agung. Untuk MetaTrader mobile bisa pakai robot. Untuk mobile atau di Android belum bisa, Mas Pak Agung. Jadi untuk robot, penggunaan robot trading hanya bisa dilakukan di PC atau di laptop. Untuk di Android atau di HP belum bisa digunakan. Belum bisa menggunakan robot trading. Belum ada fitur untuk penggunaan robot trading di mobile. Dari Pak Karis, ada suggest untuk robot yang bagus. Kita sekali lagi, Forex MF tidak menyediakan robot. Forex MF tidak menyediakan robot. Forex MF tidak menyediakan jasa pembuatan robot. Jadi untuk suggest untuk robot yang bagus, dengan terus terang atau jujur, saya pribadi tidak bisa memberi suggest mana robot yang bagus. Karena terus terang kalau saya pribadi juga untuk penggunaan robot tidak begitu sering ya. Saya lebih suka trading secara manual. Namun ada juga trader yang suka menggunakan robot. Jadi masing-masing punya alasan sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau ada pertanyaan mana lebih bagus robot atau manual, tidak ada jawaban mana yang lebih bagus. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kalau robot itu bisa menghindari kelebihannya ya, kelebihan yang penggunaan robot itu bisa menghindari dari sisi emosi, dari sisi psikologi. Kadang kalau kita punya suatu sistem atau analisa sudah confirm dengan aturan yang sudah kita tetapkan, mau aturan B seperti apa, aturan sel seperti apa, kadang mau ngeklik itu masih ada perasaan takut, masih ada perasaan khawatir, masih ada perasaan ragu-ragu. Namun kalau penggunaan robot, begitu sinyal terbentuk dari aturan yang sudah kita tetapkan, misalnya ada aturan sell ya, robot akan otomatis sell. Ada aturan buy, otomatis buy. Ada aturan close posisi ya, akan di close posisi tersebut, baik cut loss maupun take profit. Berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, misalnya ditetapkan TP 300 pip, stop loss 200 pip. Begitu kena stop lossnya 200 pip ya otomatis akan close. Kena TP-nya 300 pip otomatis akan close. Tanpa ada faktor psikologi atau faktor emosi tadi, takut, khawatir seperti itu. Itu kelebihan robot menghindari dari sisi psikologi kita. Rekan-rekan yang sudah sering atau pernah trading atau sering trading pasti mengalami kondisi seperti itu, kondisi di mana ragu untuk masuk posisi meskipun secara analisa sistem aturan yang sudah kita tetapkan sudah confirm misalnya, tapi kadang akan ada perasaan takut atau kadang mungkin kita tidak pas kebetulan sinyalnya atau peluangnya terbentuk dari aturan atau sistem yang kita gunakan, kebetulan kita tidak sedang di depan laptop atau kebetulan tidak sedang melihat grafik, tidak sedang memantau harga, kita kelewatan. Nah kalau dengan robot enggak, robot begitu dipasang ada aturan entry, dia akan entry. Namun kalau penggunaan robot yang harus diperhatikan, laptop harus dalam atau komputer harus dalam keadaan nyala, Kalau keadaan mati robotnya tidak akan jalan. Jadi komputer harus keadaan nyala full. Kalau mau jalan terus 24 jam ya berarti komputer harus nyala 24 jam. Ada tipsnya, rekan-rekan bisa sewa yang namanya VPS. Dan namanya VPS Virtual Server, itu langganan. Kalau rekan-rekan tertarik menggunakan robot harus berlangganan VPS biar komputernya tidak nyala terus. Karena ketika MetaTrader-nya ditutup atau komputer mati, robot tidak akan jalan. Demikian Pak Karis, jadi untuk suggest kita tidak bisa memberi suggest mana robot yang bagus. Dari Pak Budi, apakah Bapak mengurangi untuk entry open dan close? Tadi sudah saya jawab, saya lebih suka manual. Saya jarang menggunakan EE. Pertama karena itu tadi, saya tidak punya VPS, saya tidak
sewa VPS, saya tidak memungkinkan komputer saya untuk nyala terus 24 jam atau laptop saya nyala terus 24 jam. Enggak, Pak Budi. Dari Pak Agung tadi untuk masukkan IE-nya ya. Jadi untuk rekan-rekan cara memasukkan IE-nya seperti ini. Kalau rekan-rekan pertama langkahnya misalnya dari awal kita cari robot misalnya. Rekan-rekan bisa buka di sini Google misalnya cari robot. Banyak sekali robot. Bahkan di Meta sendiri sebenarnya menyediakan robotnya. Kalau rekan-rekan tahu di terminal ini ada expert. Nah, ini expert itu robot ini. Kalau rekan-rekan ada yang Nah, di market ini juga, nah market yang bagian expert. Ini expert itu berarti robot. Jadi yang kalau rekan-rekan klik di expert itu berarti program robot atau IE. Kalau indikator itu custom indikator. Rekan-rekan bisa cari di sini. Ini ada yang gratisan. Kalau rekan-rekan ingin cari robotnya banyak di sini. Nggak perlu cari lewat Google ya, tinggal cari aja di sini. Nah, ini expert. Nah, expert klik aja menu expert, ini robot semua ini. Ada yang dijual. Nah, ini ada yang berbayar. Ada yang 340, ada yang berlangganan per bulan atau bayar sekali, banyak di sini. Atau kalau ingin nyari yang free, klik aja pilih yang free. Nah, ini yang gratisan. Ini yang tanpa berbayar di sini. Kalau rekan-rekan ingin mencari robotnya. Nah, ini banyak sekali. Bayarnya terus terang saya kurang tahu, Pak, karena saya tidak pernah membeli robot dari menu MetaTrader ini. Biasanya langsung cas kartu kredit kalau tidak salah. Enggak, tidak memotong akun kita, Pak, tidak memotong akun kita. Ini beda lagi, cara pembayarannya beda lagi, tidak memotong akun kita. Nah, ini Fibonacci IE, banyak sekali robot-robot di sini. Itu tadi tujuannya begitu banyak robot. Nah, kita harus uji dulu kan robot ini kinerjanya seperti apa sih, benar-benar bagus nggak. Nah, kita harus uji dulu dari sekian banyak robot ini. Contoh misalnya yang free kita coba ya sekalian buat praktek, terus scalper. Nah, ini buat rekan-rekan yang suka scalper, profitnya kecil-kecil misalnya. Cara downloadnya gampang. Pertama kita download dulu kan, kita ingin cari robotnya dulu, klik aja. Nah, ini tinggal download ini. Lihat ada keterangannya ini kan, ada keterangannya ini gunakan euro di M15 misalnya, ada keterangannya, dibaca dulu ketentuannya seperti apa. Support online execution akan bagus di euro USD time frame M15. Nah, jadi nanti gunakan robot ini di euro M15 berarti. Nah, kalau sudah di-download nanti udah otomatis masuk ke Meta. Kalau downloadnya dari Meta itu udah otomatis masuk ke Meta. Pertama kita close dulu. Kita buka lagi Metanya. Setelah rekan-rekan memasukkan atau mengcopy robot, harus Metanya dimatikan dulu lalu dibuka kembali. Bentar, koneksinya Kak. Ingin tahu robotnya di mana? Klik pada menu navigator. Nah, ini pada menu Expert Advisor. Jadi ini kan ada menunya macam-macam ini. Bentar saya kecilkan biar. Nah, untuk robot itu pada bagian Expert Advisor. Jadi robot Anda nanti yang terpasang di Meta itu masuk untuk tahu robotnya di mana di Expert Advisor ini. Expert Advisor kalau rekan-rekan installnya atau ngambilnya dari Meta, nanti akan masuk ke bagian market ini. Nah, tadi ini kan True Scalper EE ini, tadi namanya robot kan ini sudah masuk di sini. Nah, ini sudah ada.
Nah, cara memasukkan, jadi setelah punya robotnya, setelah rekan-rekan memasukkan robotnya ke Meta, harus dimasukkan ke grafik. Caranya tinggal klik kiri tahan drag. Pertama seperti itu, atau klik kanan start to chart. Tadi kan menunya bagus di Euro kan, Euro M15, jadi gunakan di Euro M15 misalnya. Touch. Nah, aman, ini harus diklik centangnya allow live trading, ini sebagai izin. Allow live trading berarti robot ini diizinkan untuk bertransaksi secara otomatis. Kalau ini tidak, rekan-rekan cek tidak akan bekerja. Kalau rekan-rekan cek baru akan bekerja. Ini inputnya nggak usah kita, ini lain waktu aja. Ini cara masangnya dulu aja. Nah, yang penting allow live trading. Nah, ini posisi rekan-rekan bisa pilih. Robot ini akan bekerja hanya cari sinyal buy, hanya cari sinyal sell, atau cari sinyal buy dan sell. Masuk posisi, ada aturan buy, dia akan masuk posisi buy. Kalau hanya buy ya klik only buy. Only short itu hanya akan masuk ketika ada sinyal sell. Long dan short akan masuk posisi begitu ada aturan buy dan sell-nya tercapai. Lalu biasanya allow DLL importin, cek, kalau udah oke. Nah, perhatikan kalau robotnya sudah berjalan, ini harus tersenyum logonya ini. Ini kan masih belum tersenyum nih, logo kode orang cemberut. Ini kalau masih cemberut ini berarti belum aktif. Untuk mengaktifkannya klik auto trading ini. Nah, kalau sudah berwarna hijau akan berubah menjadi tersenyum. Itu berarti robotnya sudah jalan, robotnya sudah aktif. Ini berarti robotnya sudah aktif. Ini robotnya sudah aktif. Nah, perbedaannya tadi, kalau misalnya tadi tidak dicentang, saya kasih contoh perbedaannya ya. Nah, kalau ini elonya tadi rekan-rekan tidak centang, tidak dicentang, akan kembali cemberut meskipun di sini tetap hijau. Meskipun ini warnanya hijau sudah aktif, namun ini masih cemberut. Karena apa? Karena pada menu allow live trading ini belum rekan-rekan centang. Jadi belum aktif. Sudah terpasang di Meta, sudah terpasang di grafik, tapi belum jalan. Belum diizinkan untuk jalan. Nah, rekan-rekan harus centang ini allow live. Nah, sudah kembali tersenyum, berarti robotnya sudah jalan. Nah, cara memasangkan seperti itu. Namun hati-hati, sebelum rekan-rekan gunakan dulu di demo account untuk mengaktifkannya. Nah, kalau sudah aktif seperti ini, kalau misalnya ini rekan-rekan pasang di demo account, itu namanya forward test. Yang dinamakan forward test seperti ini. Kita pasang di Meta, kita uji dengan kondisi running sekarang, kita uji misalnya seminggu ke depan hasilnya seperti apa. Nanti akan ketahuan hasilnya seminggu ke depan, baru kita nilai. Yang kalau backtest, kita gunakan historis data sebelumnya. Nah, itu cara memasukkan robotnya ya. Kalau dari market caranya seperti itu, tinggal install udah otomatis masuk ke platform pada bagian market ini. Kalau rekan-rekan dapat robotnya dari luar, di copy paste ke bagian ini. Rekan-rekan copy dulu filenya di mana, yang rekan-rekan simpan di mana di komputer PC rekan-rekan masing-masing. Di copy, lalu nanti dibuka open data folder. Open data folder. Nah, klik MGL4 ini, double klik, buka MGL, paste atau copy paste ke bagian atau ke folder expert. Nah, tinggal copy paste di sini, masuknya ke sini. Kalau sudah di copy paste ke sini, close saja, lalu sekali lagi metanya di close, buka lagi. Nah, itu cara memasukkan robotnya terlebih dahulu. Sampai sini ada pertanyaan untuk cara memasukkan robot atau mendapatkan robotnya? Sebelum kita lakukan uji. Tadi sudah saya jawab ya, pembayaran seperti apa, memotong dari MetaTrader enggak. Jadi untuk pembayaran tidak memotong dari akun kita. Itu beda lagi pembayarannya. Jadi sudah cukup ya untuk meng-copy paste robotnya kalau rekan-rekan dapat dari luar, atau cara mendapatkan robot gratisan dari MetaTrader. Jadi sebenarnya di MetaTrader sudah ada, robotnya sudah tersedia. Jadi rekan-rekan nggak perlu cari di Google. Di MetaTrader sudah ada baik yang berbayar atau yang free. Oke, kalau sudah bisa langsung kita lanjut.
berikutnya. Pertama sudah memiliki file robot, di-download, kemudian dengan bantuan IT, cara menggunakan metadata sudah ya, kemudian menginstal, tadi sudah tahu cara memasukkan robot ke platform. Nah, file robot akan memiliki ekstensi, biasa untuk yang berjalan itu yang formatnya .ix4. Pastikan format file rekan-rekan, misalnya rekan-rekan punya robot namanya misalnya Bagus, misal robotnya namanya Bagus, rekan-rekan kasih nama Bagus, atau punya robot namanya Bagus. Bagus biasanya kan kalau file Word kan ada nama filenya kemudian .doc, atau kalau nama filenya pastikan yang kalau robotnya bekerja itu yang formatnya ix4. Kalau MG4 itu baru belum, nanti harus dikompil dulu atau dirubah formatnya ke ix4. Kemudian jika nama robotnya misalnya robot trading, maka file programnya akan memiliki nama lengkap robotrading.mg4 dan robotrading ix4. Bedanya kalau mg4 ini itu masih bisa kita otak-atik sendiri. Kalau rekan-rekan paham bahasa pemrograman ya, untuk merubah aturan atau merubah settingan robotnya itu di mg4-nya. Kalau ix4 itu udah nggak bisa diapa-apain, sudah tinggal jalan. Atau tinggal nanti yang bisa digonta-ganti sudah disetting terlebih dahulu. Namun mg4 seperti ini barang dasarnya, robot dasarnya, bahasa pemrogramannya untuk merubah-rubah settingannya, menambah indikator, memasukkan indikator atau mengurangi indikator nanti di file yang formatnya mg4. Tapi untuk bisa bekerja formatnya harus dikompil nanti ke ix4. Namun biasanya kalau dapat yang tadi dari market tadi langsung dari meta itu sudah format ix4. Rekan-rekan tidak bisa mengotak-atik lagi. Rekan-rekan tidak bisa mengoprek kasarannya. Sudah tinggal pakai. Nah, ini sudah ya tadi ya. Ini open data folder, kemudian masuk ke MGL4, kemudian copy paste ke file export, copy paste di situ. Nah, langkah berikutnya 5 langkah menguji robot trading. Sekarang kita masuk ke cara menguji robot trading. Cara menguji robot trading. Pertama kita buka strategi tester. Klik view, lalu pilih strategi tester. View, pilih strategi tester. Jadi di sini kita coba bersama-sama. Klik view, lalu pilih strategi tester. Nah, ini menu untuk melakukan backtest. Menunya nanti seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, tadi sudah langsung kita praktekkan. Atau rekan-rekan kalau pas kebetulan membuka komputer, membuka PC, rekan-rekan silakan langsung praktekkan biar tahu. Sekalian kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kemudian langkah kedua, pilih robotnya. Robot mana yang akan kita uji. Jadi misalnya nanti kita akan coba uji tadi robotnya yang baru aja kita install, TrueScalper. Klik ini, centang di bawah ini ya. Jadi semua robot yang ada di meta ini akan masuk ke sini. Yang mau diuji yang mana ini misalnya, TrueScalper misalnya. Klik aja TrueScalper itu, double klik. Nah, di sini berarti market TrueScalper yang akan kita uji. Robotnya yang akan kita uji akan tampilnya di sini. Nah, ini formatnya sudah ix4, sudah bisa jalan. Kita pilih robotnya. Kemudian tadi saya pilih robot, sudah. Langkah berikutnya pilih currency pair atau periode dan time frame. Jadi kita akan uji di pair apa, periode berapa, atau time frame berapa. Nah, setelah kita pilih robotnya, kita akan uji di pair apa, di time frame berapa. Nah, kita uji di euro. Misal tadi kan dari keterangannya ini bagus, cocok di euro. Kalau rekan-rekan mau uji di pound sterling, bebas. Kita mau backtest di pound sterling, nanti tinggal klik pair yang diinginkan. Kita akan coba uji di mata uang euro.
periode atau time frame-nya di periode berapa, mau diuji di H1, M30, M15, M5, seperti apa. Coba kita M15 seperti panduannya tadi. Jadi masing-masing backtest berdasarkan time frame itu hasil robotnya akan berbeda-beda. Ini akan cocok, kalau rekan-rekan belum ada keterangannya, tidak ada keterangannya, hanya dapat robotnya, ini cocok di time frame berapa, ya berarti harus diuji di M15 seperti apa nanti hasilnya. H1 seperti apa hasilnya, M30 seperti apa hasilnya, nanti kan ketahuan robot ini cocok atau bagus di time frame sekian, atau mau diuji di Eurus hasilnya seperti apa, mau diuji di pound sterling hasilnya seperti apa, itu juga nanti akan ketahuan. Ternyata robot ini cocok di mata uang pound sterling misalnya, atau cocok di mata uang yen misalnya, di time frame sekian, nanti akan ketahuan dari hasil backtestnya. Kemudian untuk modelnya ini biasanya pilih aja every tick, jadi akan menggunakan data setiap tick, akan menggunakan data setiap pergerakan tick harga. Yang langkah berikutnya, pastikan data tersedia. Jadi untuk mendapatkan data, caranya ini, pada klik History Center, double klik di M1, biasanya di M1. Jadi history, untuk mendapatkan datanya ya, kalau rekan mendapatkan datanya, tools, history. Nah, jadi datanya kan ada di sini. Misalnya kita akan uji di mata uang euro, double klik untuk dapat history datanya. Ini kan kalau sudah ada data, ini berarti 1 menit ini belum ada datanya. Kalau sudah ada datanya, biasanya akan berwarna seperti ini, ada warnanya seperti ini. Kalau masih abu-abu seperti ini, berarti datanya belum ada. Nah, ini belum ada. Nah, rekan-rekan bisa double klik. Nah nanti di sini story-nya data. Story data itu di sini. Ini dari datanya dari 10/2017, dari tanggal 23 bulan 11 tahun 2016 sampai sekarang. Jadi datanya ini yang ada di meta, yang di komputer di laptop saya ini, datanya dari tanggal 23 bulan 11 2016. Atau misalnya rekan-rekan nggak ada, tinggal download ini. Tinggal klik download, nanti akan mendapatkan data semuanya. 5 menit ini juga di double klik aja, 5 menit dari tanggal 20 bulan 5 2016, double klik aja semuanya ya. Nah, pastikan kita punya datanya dulu untuk menguji. Ini monthly-nya dari tanggal 1 bulan 4 tahun 1994 sampai sekarang 1 bulan 7 2017. Untuk bulanan datanya cukup lengkap, dari bahkan sejak tahun 1994 untuk grafik bulanannya. Nah, grafik 15 menit, karena tadi kita akan coba uji di 15 menit dari tanggal 17 bulan 3 nanti. Kalau datanya sekiranya kurang lengkap, bisa klik download ini. Kalau rekan-rekan datanya masih pendek, tinggal klik download ini. Nah, harus di double klik semua biar warnanya hijau semua. Kita punya history datanya dari time frame M1, M5, M15, M30, H1, H4, daily, weekly, dan monthly. All icon must become yellow green, jadi semuanya harus berwarna hijau. Kalau sudah rekan-rekan bisa download data from the server, jadi langsung download dari servernya metanya. Nah, sekarang langkahnya untuk melakukan uji coba. Langkahnya seperti ini, coba kita akan coba ya. Nah, use date kita akan gunakan misalnya dari tadi, misalnya setahun ke belakang misalnya. Dari pilih, kita akan uji robot ini tentang waktu setahun ke belakang. Nah, dari awal Januari 2016 misalnya, kita klik ini, kita pilih, kita uji setahun ke belakang, berarti 2016 bulan Agustus misalnya, bulan Agustus tanggal 1 sampai sekarang misalnya, kita pilih sampai Agustus 2017 tanggal 1. Nah,
Kalau sudah visual mode ini fungsinya untuk mengetahui nanti robotnya masuk posisinya. Harus dicek. Rekan-rekan bisa cek di visual mode. Ini fungsinya untuk memperlambat atau mempercepat proses backtestnya. Kita maksimalkan saja biar cepat. Kalau rekan-rekan ingin cepat hasilnya segera ketahuan, ini dimaksimalkan aja. Mentokin. Nanti akan kita lihat sama-sama perbedaannya. Kemudian kalau sudah, pastikan dulu ini propertiesnya. Kalau rekan-rekan ingin ujinya seperti ini dalaman robotnya. Kita rekan-rekan mau uji di modal berapa misalnya, 10.000. Backtest dengan modal 10.000, kita akan uji semua posisi baik buy atau sell. Dan input ini parameter robotnya ya, parameter robotnya ini bisa beda-beda tergantung robotnya masing-masing. Ini stop lossnya kita tanpa stop loss, take profitnya nggak diisi. Rekan-rekan nanti mau isi bebas. Ini khusus untuk robot true scalper. Ini mau kita settingan default aja ya, kita gunakan default aja. Tanpa kita otak-atik terlebih dahulu. Rekan-rekan kalau mau otak-atik dipasang stop loss 300 pip nanti seperti apa hasilnya, dipasang take profit 500 nanti hasil seperti apa, nanti akan berbeda-beda. Jadi untuk menemukan settingan terbaik cara seperti itu. Mungkin butuh waktunya di situ untuk mencari settingan terbaiknya. Kalau sudah, rekan-rekan langsung klik start ini. Langsung aja klik start. Nah, kalau visualnya tadi dicek akan muncul di sini visual. Kalau rekan-rekan tidak cek, kalau ini tidak dicek ya tidak akan ada tampilan visualnya. Nah ini, kalau rekan-rekan ini, nah ini cepat hasilnya. Tapi kalau ini dipendekin ya jalannya kan pelan-pelan. Nah, running-nya kan bergerak pelan. Kalau ini semakin cepat, lebih cepat lagi. Ini berarti sangat dimaksimalkan saja biar langsung ketahuan hasilnya. Ini langsung misalnya kita rubah bentuk candle-nya ya. Nah, kita akan tahu nanti pas entry-nya seperti apa. Ini kayaknya ada yang harus disetting dulu ini. Nah, contohnya seperti itu. Ini kayaknya robotnya kerjanya kalau harus ada entry-nya secara manual. Entry pertama harus manual ini kayaknya robotnya ini. Nanti saya stop dulu aja. Nah, robotnya nggak entry. Coba ini saya pilih dulu. Dan kita sama-sama uji coba. Saya juga baru pertama kali kenal robot ini. Kenapa nggak entry? Bicara seperti itu ya, atau saya coba yang robot yang ada ini aja. Saya coba ganti robotnya yang sudah ada di sini, misalnya saya coba yang ini, robot yang ini. Oh ini untuk bukan robot ini untuk uji coba. Saya ingin menunjukkan nanti hasilnya seperti apa, tampilannya seperti apa.
Bisa coba robot yang lain. Kalau rekan-rekan mau uji robot nanti nanti akan ada seperti ini. Nah, masuk posisinya nanti akan ketahuan di harga ini masuk posisi berdasarkan aturan atau rule dari robotnya, dari sistemnya yang dibuat robot tadi. Nah, ini kan tampilan seperti ini. Nah, kalau rekan-rekan arahkan kursor yang akan ketahuan, oh pasang buy stop sekian lot di harga sekian. Kalau mau jalankan lagi di sini. Nah, kalau kondisi seperti ini berarti kalau yang garis merah seperti ini berarti rugi. Nah, kalau yang biru seperti ini berarti profit hasilnya ya. Kalau backtesting nggak butuh makan waktu, hanya dalam hitungan menit. Nah, nanti rekan-rekan bisa tahu entry-nya pas kondisi sekarang. Dari sini nanti rekan-rekan juga bisa menilai, oh ternyata robot ini bagus ketika marketnya sideways, bisa ketika ramaskan sideways seperti ini nanti ada hasilnya karena ini banyak lossnya di area ketika marketnya sideways. Jadi nanti bisa buat kita bisa tahu robot ini bagus ketika market sideways, robot ini bagus ketika market sedang dalam kondisi tren, nanti ketahuan. Nah, kalau sudah selesai cepat kan, hanya butuh beberapa menit untuk tahu hasilnya. Nanti akan bisa lihat di result ini itu entry posisinya, hasil transaksinya seperti apa, tanggal sekian, jam sekian, order buy sekian, close posisinya di harga sekian, ini akan ada historinya, hasil transaksinya akan ketahuan. Nah, seperti ini. Graph ini fungsinya untuk mengetahui grafiknya, kinerja robotnya nanti seperti ini. Nah, robotnya seperti ini. Kalau panjang seperti ini biasanya ini drawdown-nya besar. Jadi kalau menemukan robot yang drawdown-nya panjang seperti ini, hati-hati. Ini floating, ini yang panjang seperti ini floating. Kalau nanti dari rekan-rekan history dari setelah melakukan backtest ternyata ada misalnya bentuk seperti ini berarti nahan floating minusnya sekian dari equity 13.000. Ini kan equity 13.000 ini turun sempat sampai 2.000-an, nahan minusnya banyak. Berarti robotnya hati-hati, nahan floating minusnya terlalu panjang. Nah, untuk reportnya di sini nanti rekan-rekan akan tahu hasilnya seperti ini. Perhatikan kalau kinerja robot bagus itu lihat di profit faktor. Kalau profit faktornya itu harus lebih besar dari 1. Kalau 0, ini hasilnya pasti minus. Ini total net profitnya 2.700-an, minus 2.700. Kalau robotnya profit faktornya di atas 1 itu hasilnya pasti profit. Karena kan dari sini bisa tahu profit faktornya sekian misalnya. Rekan-rekan maksimal drawdown-nya sampai 10, maksimal drawdown tadi yang nahan floating minus tadi sampai nahan floating minus sampai 10.000 atau equity sempat tergerus 80%. Ini ketahuan juga gross profitnya sekian, gross loss-nya sekian. Kemudian sell yang menang, posisi sell yang profit 55%, atau dari total transaksi 413 transaksi, sell yang menang itu 55% atau 172 kali. Kemudian posisi buy yang profit itu 241 kali, 57%. Kemudian ini profit, transaksi yang profit dari keseluruhan transaksi tadi, dari 413 transaksi ini, yang transaksi yang profit itu ada 234 kali transaksi atau 56%. Kalau kemudian yang loss itu 179 kali transaksi atau 43%. Largest profit rate atau profit terbesar dari robot ini, profit terbesar itu $3.342, ini dalam dolar ya. Kemudian kerugian terbesar $3.893. Kemudian rata-rata profitnya tiap kali transaksi itu 367. Kemudian rata-rata lossnya per kali transaksi 495. Nah, dari sini rekan-rekan bisa tahu nanti, bisa tahu kinerja robotnya seperti apa.
dalam 1 tahun ke belakang. Tadi kan kita uji dari Agustus 2016 sampai Agustus 2017 ini. Nah, kalau sekiranya hasilnya dinilai cukup bagus, nilainya cukup bagus itu ya kalau pertama profit faktornya ini besar. Kemudian rata-rata profit transaksinya itu juga lebih besar dibanding loss transaksinya. Dan juga harus perhatikan rata-rata profitnya ini. Yang paling gampang yang lihat aja profit faktornya ini harus lebih besar dari 1. Kalau menemukan robot yang profit faktornya 1,5, 2 atau bahkan sampai 2 itu saya katakan robotnya sangat bagus. Namun kalau menemukan setelah diuji di backtest tadi kan di euro ya time frame H1 ternyata hasilnya 0,97. Berarti robot ini digunakan di mata uang euro dengan time frame H1 itu kurang bagus. Nah, untuk menilainya seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi untuk menguji caranya seperti itu. Tampilannya kan ada posisi-posisinya kan tampil seperti ini. Kan kelihatan. Ini hasil transaksinya dari grafik kan seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Mau tahu respon dari IE Klik Tab Jurnal maksudnya Pak Budi, IE Klik Tab Jurnal seperti apa Pak? Itu nama IE atau untuk tahu hasilnya dari IE di tab jurnal? Ya betul Pak, dari untuk tahu kinerjanya ya. Untuk tahu kinerjanya di menu jurnal tadi. Nah, kalau jurnal enggak sih, untuk jurnalnya hanya kasarannya. Yang kalau ingin tahu hasilnya di report ini Pak Budi, di report. Kemudian grafik ini untuk menunjukkan kinerjanya seperti apa. Kalau robotnya grafiknya dari misalnya modal tadi 10.000 ya naik terus, itu berarti robotnya bagus. Kalau ada tampilan seperti ini berarti sempat mengalami drawdown. Yang biru ini berarti mengalami drawdown. Drawdown itu nahan posisi floating minus sampai sekian dalamnya. 80% dari modal tadi ya. Kalau yang garis hijau ini equity kita, equity dari transaksinya. Kalau yang biru ini posisi yang masih open, ketahan minus sampai turun sekian, equity sempat sampai sekian. Jadi kalau cari robot yang bagus itu yang cenderung naik, kinerjanya cenderung naik, data bergerak naik. Kalaupun ada drawdown jangan terlalu besar seperti ini. Ini drawdownnya terlalu besar. Kalaupun drawdown ya pasti robot itu akan mengalami drawdown yang kecil-kecil seperti ini, masih bisa ditolerir lah. Ya, robot seperti ini yang penting grafiknya. Nah, kalau robotnya misalnya kondisi kecilnya, kalau kondisinya marketnya seperti ini, grafiknya dari bawah ke atas, kemudian drawdown kecil, kemudian naik, namun secara umum bergerak naik. Ini artinya ketika grafik ini bergerak naik berarti equity-nya juga ikut naik. Ini menunjukkan equity yang di sini, ini menunjukkan equity di pojok ini menunjukkan equity. Tadi kan modal awal 10.000. 10.000 di sini sempat naik sampai 13 ribuan. Maksimal sampai di sini kan tadi, kemudian turun lagi. Nah, untuk mengetahui kinerjanya seperti itu. Kalau result untuk mengetahui hasil transaksinya. Dari Pak Budi, pengalaman saya IE bisa berhasil di waktu tertentu dan gagal di waktu yang lain. Nah, kalau tadi saya sempat singgung kelebihannya IE, yaitu menghindari dari sisi psikologi kita, atau mungkin rekan-rekan yang sibuk tidak punya banyak waktu, namun mempunyai sistem yang cukup bagus, cukup akurat, yang mengharuskan untuk selalu di depan laptop dan keterbatasan waktu, Bapak bisa menggunakan IE. Kelebihannya itu buat rekan-rekan yang sibuk, atau menghindari dari sisi psikologi tadi, rasa khawatir, rasa ragu-ragu, rasa takut. Karena begitu ada sinyal entry ya, robot akan otomatis entry, mengenyampingkan faktor ragu-ragu tadi, takut atau khawatir. Kelemahannya atau kekurangannya untuk robot, tidak semua robot itu cocok di semua kondisi market. Ada robot yang cocok ketika kondisi marketnya sedang sideways, namun jelek ketika marketnya trend. Atau ada juga robot yang bagus ketika marketnya trend, namun gagal ketika kondisi marketnya sideways. Seperti itu. Jadi
memang untuk ini robot sendiri, kalau saya pribadi sarankan, jangan dibiarkan full 100%. Kita tahu dulu karakter robotnya. Ini misalnya nih, ini cocok ketika marketnya sideways. Nah, ketika rekan-rekan tahu market sideways, baru robot tersebut diaktifkan. Atau misalnya robotnya dari keterangannya tadi bagus ketika market trend, berarti ketika marketnya dalam kondisi trend, itu baru diaktifkan. Namun kalau sedang marketnya sideways, ya jangan diaktifkan. Untuk menonaktifkan gampang, rekan-rekan tinggal klik auto trade ini aja. Begitu ini diklik dinonaktifkan, robotnya tidak akan bekerja. Begitu nanti simbolnya ini menjadi cemberut, itu robotnya tidak akan bekerja. Mau diaktifkan tinggal klik lagi. Dinonaktifkan tinggal seperti ini. Cemberut, senyum, cemberut, senyum. Seperti itu. Benar Pak Budi, jadi untuk robot tidak semua robot bisa mengcover semua kondisi market. Mungkin bagus ketika market sideways, tapi jelek ketika market trend. Seperti itu. Ada lagi? Waktu sudah menunjukkan jam 4. Jadi rekan-rekan nanti silakan, kalau rekan-rekan tertarik menggunakan robot, ingin belajar robot, ingin menguji robot, caranya tadi ya. Di MetaTrader sudah banyak robotnya yang gratis maupun yang berbayar. Silakan rekan-rekan mau uji coba, ingin cari robotnya, lakukan backtest. Kalau sudah lakukan backtest, langkah selanjutnya lakukan forward test. Jadi ada 2 langkah, backtest dulu, baru forward test. Nah, yang perlu diperhatikan ketika rekan-rekan melakukan backtest, jadi performa robot tersebut di masa lalu tidak menjamin bahwa robot tersebut akan memberikan hasil yang sama di masa mendatang. Bukan jaminan ya, kalau backtestnya bagus, ke depannya misalnya rekan-rekan gunakan di Realcon hasilnya juga akan sama, tidak menjamin. Namun setidaknya ketika kita tahu robotnya, ketika dalam 1 tahun atau 2 tahun robotnya mampu bertahan, bisa dikatakan kinerja robot tersebut tahan banting. Jadi hasilnya tidak akan sama, namun kita bisa menilai robot tersebut bagus. Meskipun tidak menjamin hasilnya akan sama, tapi kita bisa nilai robotnya cukup bagus. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, disarankan untuk backtest menggunakan rentang waktu yang panjang, minimal 1 tahun, karena itu tadi di awal 1 tahun itu banyak kejadian di pasar. Kalau 1 bulan itu kurang. Kalau melakukan backtest hanya 1 bulan itu masih kurang, belum bisa mengcover semua kondisi market. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri, atau nanti setelah webinar ini baru muncul pertanyaan setelah rekan-rekan coba menggunakan robot, ingin coba menggunakan robot, lalu baru muncul pertanyaan, rekan-rekan bisa sampaikan pertanyaannya melalui fasilitas live chat kami. Rekan-rekan nanti bisa tanyakan lebih lanjut atau lewat live chat. Nanti kita akan bisa bahas lebih panjang dan kita bisa bahas lebih dalam lagi. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat rekan-rekan, bisa menambah pengetahuan, bisa menambah wawasan rekan-rekan tentang dunia trading, khususnya tentang robot trading ini buat rekan-rekan yang tertarik ingin mempelajari tentang robot trading. Oke, selamat sore. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran rekan-rekan. Salam profit.